MKE menghafal Al-Quran berakhlak mulia. Hayya 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 MKE. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustazah Robiatul Adawiyah LC, yang kami hormati para muyasirat, yang kami hormati para ummahat, ya alhamdulillah hari ini bisa bergabung bersama kami. Ya alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat walaupun secara daring ya Bunda. Ya alhamdulillah Allah, kita dalam rangka menuntut ilmu, membahas kitab Bulughul Maram bersama ustazah kita yang alhamdulillah 2 pekan lalu kita sudah kenalan. Begitu ya ustazah? Ya. Salawat salam marilah kita haturkan kepada baginda alam Budiman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita dibawa dari zaman kegelapan hingga menuju zaman yang terang benderang, yang insya Allah dalam keadaan penuh rahmat ini. Terima kasih kami ucapkan kepada ustazah yang alhamdulillah hadir, malah lebih dulu dari saya hadir di kegiatan Zoom meeting ini. Ya terima kasih ustazah, alhamdulillah. Oke, selanjutnya mempersingkat waktu, mari saja kita buka kegiatan kita pada sore hari ini dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Demi menambah keberkahan, marilah kita dengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh ananda kita Hania Nurafani. Sudah nih? Insyaallah siap ya sayang ya? Oke, baik. Kakak Rafani akan membacakan surah As-Soh ayat 1 sampai 5. Silakan Kakak Rafani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillah ma fis samawati wa ma fil ardi wal azizul hakim. Ini sebabnya mana? Ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Abu Amak Daulahi Antaqulu ma la taf'alun. Innahu la yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima dunani wa qad ta'lamuna anni
Rasulullahi ilaikum falamma zau azaqallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Ya, barakallah Kak Rafani, jazakillah khair. Ya, Bunda dan Pak Ustazah, alhamdulillah nih Kak Rafani sekarang sudah level 4. Ya, buat motivasi kita semua bahwa umur 5 tahun sudah bisa menghafal hampir 4 juz ya Kak Rafani ya, alhamdulillah. Ini buat motivasi kita nih Bunda nih yang baru-baru masuk ya. Ahlan kepada para Bunda yang baru gabung. Ya Umi? Mau 5 juz. Oh iya, mau 5 juz. Oh iya, level 3 2 juz. Mau 5 juz. Ya, barakallah Kak Rafani. Oke, langsung saja Bunda-bunda semuanya. Langsung ke pemateri hari ini, yaitu membahas Bulughul Maram yang melanjutkan hadis sebelumnya. Itu hadis pertama yang insya Allah hari ini kita lanjut hadis ketiga dan keempat. Begitu ya Ustazah? Insya Allah kedua, ketiga, dan keempat. Baik, kepada Ustazah Robiatul Adawiyah RC kami persilakan. Tafadhol Ustazah. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi. Syukur marilah kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur, karena atas karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sehat itu merupakan nikmat ya Bu ya. Amin. Karena kata Nabi ada 2 nikmat yang kebanyakan orang tertipu dengan 2 nikmat itu. Maksudnya tertipu tidak merasakan kalau 2 hal tersebut merupakan nikmat. Apa itu? 1, kesehatan, 2, waktu yang lapang. Nah, alhamdulillah dalam kesempatan ini Allah berikan nikmat sehat kepada kita, Allah berikan waktu yang lapang kepada kita, dan kita bisa mempergunakan waktu ini untuk sesuatu yang insya Allah diridhai oleh Allah, yaitu thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, umumnya, kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada bunda-bunda sekalian yang telah menghadiri majelis ilmu ini. Sejatinya bunda-bunda semuanya sedang meniti jalan menuju surga, karena Rasulullah bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia berjalan untuk thalabul ilmi, ya, yang dia melaksanakan thalabul ilmi, maka Allah akan mempermudah kepadanya jalan menuju surga. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majelis ilmu ini, walaupun secara virtual, menjadi muqaddimah Allah mengumpulkan kita kelak di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga dengan berkumpulnya kita di majelis ini, yang tadinya membawa dosa, Allah ampuni dosanya. Yang tadinya punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Yang tadinya punya kesulitan, Allah ringankan kesulitannya. Juga yang tadinya punya sakit, Allah hilangkan sakitnya dengan wasilah thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin.
Bunda Ummahatillah yang Allah rahmati, insya Allah dalam kesempatan ini kita masih mengkaji kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam. Hadis kedua kita ulas dulu ya bunda-bunda semuanya. Hadis yang pertama, dalam hadis yang pertama Rasulullah bersabda bahwa air laut itu ya, ketika ada sahabat yang bertanya Rasul, bagaimana bolehkah kita berwudu dengan air laut? Maka Rasul menjawab, huwa at-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, bahwa air laut ini suci dan mensucikan airnya dan halal bangkainya. Jadi air laut ini suci dan mensucikan. Artinya apa? Boleh kita pergunakan untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil walaupun hadas besar, juga boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Jadi maksud suci dan mensucikan itu bisa mensucikan kita dari hadas dan juga bisa untuk menghilangkan najis. Jadi air laut ini merupakan salah satu air mutlak yang suci dan mensucikan. Nah, itu air laut ya Bu ya. Kemudian pada hadis kedua, dari hadis tadi ya, fikih hadisnya, bahwa air laut hukumnya suci dan mensucikan, boleh digunakan untuk membersihkan najis dan menghilangkan hadas. Jadi walaupun airnya rasanya asin ya Bu ya, air laut, atau misalnya rada amis baunya, tapi air laut ini merupakan air mutlak yang boleh digunakan untuk membersihkan najis dan menghilangkan hadas. Kedua, fikih hadis dari hadis tadi, bahwa bangkai binatang yang hidup di laut hukumnya halal. Maksudnya apa Bu? Bangkai ini maksudnya binatang tadi ya mati dan tidak sempat untuk disembelih. Berarti kan apa? Bangkainya Bu ya namanya. Jadi binatang yang dia tidak bisa hidup kecuali di air. Jadi yang halal itu binatang yang dia tidak bisa hidup kecuali di air. Nah, bangkainya walaupun kita tidak sempat misalnya untuk menyembelihnya, itu apa? Halal hukumnya dan apa boleh untuk dikonsumsi. Nah, ini di sini ada perbedaan pendapat, apakah semua hewan laut itu halal untuk kita makan? Nah, ini timbul pertanyaan. Pertama, mazhab Maliki dan Syafi'i. Jadi kan Bu, mazhab fikih ini ada 4 ya Bu ya semuanya. Yang masyhur mazhab fikih ada 4. 1 mazhab Hanafi, 2 mazhab Maliki, 3 mazhab Syafi'i, dan yang keempat mazhab Hambali. Ini yang masyhur ya, yang mempunyai pengikut yang banyak. Menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, semua jenis hewan laut hukumnya halal, tidak ada pengecualian. Ulangi, semua jenis hewan laut hukumnya halal, tidak ada pengecualian. Walaupun itu apa yang namanya anjing laut atau misalnya gajah laut atau singa laut, itu apa? Halal hukumnya. Karena apa? Dia tidak bisa hidup kecuali di mana? Di air. Itu mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, beliau Imam Abu Hanifah mengatakan kalau dalam bentuk ikan laut itu hukumnya halal, akan tetapi kalau hewan tadi berbentuk hewan yang ada di darat seperti anjing laut atau misalnya gajah laut atau singa laut, maka itu haram hukumnya. Jadi mazhab Hanafi. Jadi semuanya halal kecuali hewan yang berbentuk seperti hewan darat. Nah, yang berbentuk seperti hewan daratan, maka ini haram hukumnya. Bisa difahami Bu sampai sini? Kalau mazhab yang ketiga, yaitu mazhab Hambali, Imam Ahmad mengatakan semua hewan laut halal hukumnya kecuali katak, ular, dan buaya. Kecuali apa? Katak, ular, dan buaya.
Kenapa katak sama ular haram? Karena kalau katak sama ular ini minal mustakhbasat, merupakan hewan yang menjijikan. Jadi haram. Kalau buaya hukumnya haram, kenapa? Karena dia dzunabin, hewan yang bisa memangsa orang karena dia mempunyai apa? Mempunyai taring. Jadi suka memangsa, maka ini hukumnya Pak haram. Walaupun dia tinggal di mana? Tinggal di air. Jadi di sini ada 3 pendapat ya. Kalau Maliki sama Syafi'i, ini semuanya tidak ada pengecualian halal hukumnya. Ya, walaupun dia sudah menjadi bangkai. Kalau mazhab Hanafi ini semuanya halal kecuali hewan yang berbentuk seperti hewan darat. Kalau mazhab Hambali semuanya halal kecuali 3, katak, ular, dan buaya. Itu dari hadis yang pertama. Itu hadis yang pertama ya Bu ya. Kemudian hadis yang kedua, bisa dibuka hadis yang kedua? Ada sip. Saya bacakan ya Bu ya hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasul bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air itu tahurun, hukumnya suci. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang membuatnya menjadi najis. Sesungguhnya air itu hukumnya suci, tidak ada sesuatu apapun yang membuatnya menjadi najis. Hadis ini, para bunda semuanya, hadis ini hukumnya sahih ya. Asbabul wurud, kemarin dikatakannya kalau Quran, kalau ayat itu ada namanya asbabun nuzul ya, sebab-sebab kenapa ayat tadi diturunkan. Nah, kalau sekarang hadis itu ada yang namanya asbabul wurud. Jadi sebab-sebab kenapa sih hadis tadi Rasul bersabda seperti itu. Nah, ada asbabul wurudnya. Suatu ketika datang sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang bi'ru buto'ah. Tentang apa Bu? Bi'ru buto'ah. Bi'run itu artinya sumur. Bi'run artinya sumur, buto'ah namanya. Jadi sumur buto'ah. Dikatakan kepada dia, Rasul, apa sih hukumnya kita bersuci dari bi'ru buto'ah tadi? Jadi ternyata Bu, bi'ru buto'ah itu dikatakan bahwa di sumur tadi itu yutrahu fiha al-haid. Jadi dibuang sampah-sampah itu ke bi'run tadi, ke sumur tadi. Maaf ya, jadi bekas-bekas darah haid dibuang ke sumur tadi, atau bangkai-bangkai seperti bangkai anjing, atau sesuatu hal yang bau dibuang ke sumur tadi. Ya, tapi ini airnya apa? Airnya banyak. Nah, para sahabat berkata, Rasul, bagaimana kita bersuci dari bi'ru budo'ah tadi, dari air sumur tadi, yang dimana banyak kotoran-kotorannya, banyak tadi pembuangan darah haid, atau banyak lahmul kilab, daging-daging anjing ya, jadi pembuangan di sana. Maka Rasul berkata, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air sumur itu hukumnya suci. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu yang membuatnya najis. Bu, air di sini ya, kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Karena di sini airnya banyak dan najis-najis yang ada di bi'run tadi tidak merubah sifat-sifat air yang 3. Jadi airnya itu rasanya masih, air kan tidak ada rasanya ya Bu ya, misalnya karena ada najis rasanya tidak berubah jadi asam, atau yang kedua warnanya juga tidak berubah misalnya warnanya jadi warna darah atau warna bangkainya. Kemudian baunya juga tidak ada bau yang merubah air tadi. Jadi tidak merubah tiga sifat air. Ya Bu ya, 3 sifat air itu apa? 1 warnanya,
dua baunya, dan yang ketiga rasanya. Jadi walaupun ada najis di sana, tapi kalau airnya banyak, ya seperti bi'ru budu'ah tadi, walaupun ada najis di sana, tapi airnya banyak dan tidak merubah tiga sifat air tadi, salah satu dari sifat air tadi, maka hukumnya apa? Maka air itu suci dan mensucikan. Nah, ya, suci dan mensucikan itu apa? Suci dan bisa dipakai untuk bersuci oleh kita. Itu hadis yang kedua. Jadi fikih hadis dari hadis tadi, ya Bu ya, bahwa hukum air pada dasarnya adalah suci. Jadi kalau misalnya ibu datang ke sebuah tempat itu ada air, ibu jangan nyari ini air asalnya dari mana. Apakah airnya dari pembuangan orang atau dari mana? Udah, selama air itu seperti warnanya seperti warna air, kemudian rasanya juga tidak mencurigakan, kemudian nggak usah dijilat ya Bu ya, kalau rasanya ya kita bisa ini sendiri gitu. Kemudian juga baunya juga tidak bau yang aneh-aneh, ya udah kita bisa dipakai untuk apa? Untuk bersuci. Karena apa? Air pada dasarnya adalah suci, ya Bu ya. Sampai nanti ada walaupun tadi ada najis yang masuk dan tidak merubah kepada salah satu dari sifat air tadi. Nah, itu hadis yang kedua. Kemudian ini bisa dipahami nggak Bu? Insyaallah. Bisa dipahami ya Bu ya? Kemudian hadis yang ketiga. Jadi kalau hadis yang kedua tadi tentang bi'ru budu'ah ya Bu ya. Bi'ru budu'ah itu apa tadi? Sumur yang di dalam sumur tadi dibuang pembuangan seperti air darah haid, kemudian bangkai anjing dan sesuatu yang bau. Selama air tadi banyak dan tidak merubah kepada salah satu sifatnya air, ya maka air tadi hukumnya suci dan mensucikan. Sekarang hadis ketiga, silahkan dibuka hadis ketiga. Klik save. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu apapun yang membuatnya najis. Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Kecuali jika kemasukan benda najis yang merubah bau, rasa, atau warnanya. Ulangi, sesungguhnya innal ma'a, sesungguhnya air, tidak ada sesuatu apapun yang membuatnya najis, kecuali jika kemasukan benda najis yang merubah bau, rasa, atau warnanya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan menurut Abu Hatim, hadis ini hukumnya dhaif. Jadi kan Bu, ini hadis ini dibagi ya. Kalau yang pertamanya, kalimat pertamanya yaitu innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, tidak ada sesuatu yang membuatnya najis. Nah, kalimat ini hukumnya sahih. Karena apa? Karena ada hadis yang tadi yang kedua. Ya, hadis yang kedua tadi hukumnya sahih. Akan tetapi mulai dari kalimat illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Nah, kalimat illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi ini hukumnya dhaif. Ya, hukumnya apa? Hukumnya dhaif. Kan hadis ini Bu tingkatannya ada 3 ya Bu ya. 1 ada yang namanya hadis sahih, 2 ada yang namanya hadis hasan, dan yang ketiga ada yang namanya hadis dhaif. Kalau sahih sama hasan ini sudah jelas kita bisa menjadikannya hujjah. Kalau yang ketiga hadis dhaif, pada dasarnya ini tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Akan tetapi Bu ya,
walaupun tadi kalimat illa ma ghalaba ala rihihi wa laumihi wa ta'mihi ini hukumnya dhaif, hadisnya dhaif, akan tetapi para ulama sepakat, ulangi, akan tetapi para ulama sepakat mengambil hukum dari hadis tadi. Maksudnya apa mengambil hukum dari hadis tadi? Maksudnya kalau air yang terkena najis itu berubah warna, rasa dan baunya, maka menjadi najis. Jadi kita mengambil hujahnya bukan dari hadapi dari atau dari ijma ulama. Jadi semua ulama sepakat bahwa apabila air, ya baik apabila air terkena najis dan merubah salah satu sifat air yang 3, maka hukumnya menjadi najis. Ini sepakat ulama ya Bu ya, baik itu airnya besar atau kecil. Ulangi, baik itu airnya besar atau sedikit, apabila terkena najis dan merubah salah satu sifatnya air, ya maka hukumnya menjadi apa? Menjadi najis. Nah, kan gini Bu, sumber hukum kita itu kan ada 4 ya Bu ya, sumber hukum kita. 1 Al-Quran, 2 Al-Hadis, yang ketiga ijma ulama, dan yang keempat adalah qiyas. Nah, kita mengambil karena hadis yang tadi ini adalah dhaif ya, kita tidak mengambil hujah dari kalimat illa ma ghalaba ala rihihi wa aulaunihi au ta'mihi tadi, akan tetapi kita mengambil hujah dari apa? Dari ijma ulama. Jadi ijma ulama lah atau kesepakatan ulama lah yang menjadikan hujah bahwa air yang terkena najis itu hukumnya apa? Hukumnya najis apabila merubah salah satu sifat air yang 3. Bisa difahami Bu sampai sini Bu? Insyaallah. Sekarang coba bisa dibuka bagan air yang tadi, bagan yang terakhir Bu. Ya, sip. Sekarang bagaimana kalau hukum air yang kalau air tadi kan ini hukum air yang terkena najis, misalnya ada air kemudian terkena najis. Kalau air saat ini dibagi 2, 1 berubah sifatnya, 2 tidak berubah sifatnya. Kalau air tadi berubah sifatnya, ya salah satu sifat yang 3, baik itu baunya misalnya menjadi bau najis, atau rasanya menjadi asam, atau warnanya menjadi berubah dari warna air biasanya, maka ijma ulama, sepakat ulama mengatakan bahwa air tadi najis hukumnya. Karena apa? Karena air tadi berubah apanya? Berubah sifatnya. Misalnya Bu, ada air di ember. Bu ya, ada air di ember. Terkena misalnya kotoran, terkena air kencing anak kita, air pipis anak kita, dan berubah salah satu sifat air. Berubah misalnya baunya rada ini bau pipis. Nah, maka sepakat ulama itu hukumnya air menjadi najis dan tidak boleh dipakai untuk bersuci. Kemudian bagaimana kalau air tadi di ember ya terkena najis tapi tidak berubah? Nah, kita lihat bagan yang ininya. Kalau tidak berubah sifatnya, baunya tidak berubah, rasanya juga tidak berubah, warnanya juga biasa seperti air biasanya, maka di sini ada 2 pendapat. Ulangi, ini seperti pertanyaan Bunda yang minggu kemarin ya Bu ya. Ada yang mengatakan gimana kalau air di ember terkena najis tapi tidak berubah sifatnya, salah satu sifat air yang 3. Maka ini ada 2 pendapat. 1, mazhab Maliki dan Hambali hukumnya suci. Ulangi, kalau ada air di ember, baik itu air sedikit atau air banyak, apabila tidak berubah sifatnya terkena najis dan tidak berubah sifatnya ya Bu ya, maka air tadi hukumnya suci menurut mazhab Maliki dan Hambali. Akan tetapi kalau mazhab Hanafi dan Syafi'i, ini kok ada suara gini, ada apa dari suara saya ya Bu ya?
kalau pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i ini dibagi lagi. Kalau airnya sedikit maka menjadi najis, tapi kalau airnya banyak maka tetap apa? Tetap suci. Ulangi, kalau mazhab Hanafi dan Syafi'i ini dibagi lagi airnya. Kalau airnya sedikit, misalnya air di ember. Air di ember kan sedikit ya Bu ya. Air di ember sedikit, kemasukan kecipratan sedikit aja air. Dan ini tidak merubah sifatnya air yang 3. Maka air tadi walaupun tidak berubah karena airnya sedikit, maka tetap menjadi apa? Menjadi najis. Akan tetapi kalau airnya banyak, Bu ya, kalau airnya banyak, misalnya ada air di bak mandinya banyak, lebih dari 2 kula atau lebih. Nah, maka ini kalau tidak berubah sifatnya air yang 3, maka hukumnya tetap suci, boleh dipakai untuk bersuci. Bisa difahami nggak Bu? Insyaallah bisa, Ustazah. Iya, alhamdulillah. Nah, ini apa sih, bagaimana sih patokan air sedikit dan banyak ini? Kalau mazhab Syafi'i mengatakan ya air banyak ini adalah air 2 kulah. Air 2 kulah atau lebih. Sama dengan berapa 2 kulah itu? Bisa ditulis 200 keramik, ombaknya di keramik itu sama dengan 60 cm panjangnya, lebarnya 60 cm, tingginya 60 cm, itu udah ada 2 kulah. Panjang 60 cm, baknya lebarnya 60 cm, tingginya 60 cm, itu sama dengan berapa? Itu 2 kulah. Jadi kalau dalam liter 216 liter. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, air banyak itu adalah apabila kita menggerakkan ujung air di sini, misalnya ada di bak ada air, kita gerakan ujungnya. Kalau yang ujung sana tidak bergerak, berarti airnya banyak. Ulangi, kalau mazhab Hanafi, air banyak ini, kalau digerakkan ujung sini, airnya digerakkan, dan ujung sana tidak ikut bergerak, berarti airnya banyak. Tapi kalau kita gerakan air sebelah sini, ujung sana masih ikut bergerak, berarti itu disebutnya air sedikit kalau mazhab Hanafi. Itu seperti itu ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi itu hukumnya air kalau terkena najis ya. Kalau berubah sifatnya, sepakat ulama air itu menjadi najis, tapi kalau tidak berubah sifatnya, maka ini dibagi 2. Kalau mazhab Maliki sama Hambali tetap suci walaupun itu airnya sedikit. Kalau mazhab Hanafi dan Syafi'i, kalau airnya sedikit menjadi najis, dan kalau airnya banyak maka airnya tetap suci. Itu ya hadis ketiga. Bagaimana kalau ini airnya ini terkena benda yang suci? Bu, ada air di ember, terkena benda yang suci. Coba Bu, benda yang suci ini apa Bu? Air teh misalkan. Seperti apa? Seperti teh. Ada air di ember. Ada air di ember itu, anak kita misalnya ini ya iseng masukin kopi ke air di ember itu, warnanya menjadi apa? Menjadi berubah. Teh suci nggak Bu? Teh suci, kopi suci. Akan tetapi kalau air tadi ya Bu ya berubah sifatnya ya Bu ya, walaupun kemasukan yang suci, maka airnya menjadi tetap suci. Ulangi, airnya tetap suci tapi tidak mensucikan. Artinya apa? Tidak bisa untuk dipakai wudu, tidak bisa untuk dipakai menghilangkan najis. Jadi kalau dimasukin benda suci tetap suci tapi tidak mensucikan. Kemudian hadis yang keempat ya Bu ya. Bisa dilihat hadis keempat. Hadis yang keempat. An Abdullah bin Umar. Ini Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab ya, anaknya Umar bin Khattab. Radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas." Ulangi, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabas."
Rasulullah SAW bersabda, jika banyaknya air mencapai 2 kulah, maka tidak menjadi najis dengan kemasukan najis. Ulangi, jika banyaknya air mencapai 2 kulah, maka tidak menjadi najis dengan kemasukan najis. Ini seperti hadis yang seperti yang saya tadi kita bahas ya Bu ya. Kalau airnya banyak, yaitu 2 kulah atau lebih, ini disebut air banyak. Tadi 2 kulah itu berapa Bu? 2 kulah itu sama dengan 216 liter. Atau panjangnya 60 cm, lebar 60 cm, tingginya 60 cm. Nah, kalau kemasukan najis, maka air itu tidak menjadi najis. Tapi dengan catatan Bu, dengan catatan apa? Tidak berubah salah satu sifatnya air. Ulangi, tidak merubah salah satu sifatnya air. Gimana kalau airnya banyak tapi merubah? Tadi kan udah dibahas bahwa sepakat ulama kalau itu merubah sifatnya air, sepakat ulama baik itu air sedikit atau air banyak, maka air itu menjadi najis. Jadi hadis ini apa? Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khubath, tidak menjadi najis dengan kemasukan najis. Apabila apa? Apabila ini tidak merubah apa? Merubah sifatnya. Jadi fikih hadisnya, 1, air banyak yang mencapai 2 kulah apabila kemasukan benda najis dan tidak berubah sifatnya, maka hukumnya tetap suci. Hukumnya tetap suci. 2 kulah ukurannya setara dengan 216 liter. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab menurut mazhab Syafi'i, karena air banyak menurut mazhab Hanafi, apabila di sini digerakkan, di sana tidak ikut, ujung sana tidak ikut bergerak. Itu air banyak menurut mazhab Hanafi. Mungkin bisa difahami nggak Bunda-bunda sampai sini? Insya Allah, Ustazah. Alhamdulillah. Itu mungkin ya Bunda ya. Kalau hadis pertama, hadis kedua tadi, bahwa pada dasarnya air itu hukumnya suci, ya suci dan mensucikan. Tidak ada sesuatu yang membuatnya najis. Kemudian hadis ketiga, semua pada dasarnya air itu suci, tidak ada yang membuatnya najis kecuali apabila berubah salah satu sifatnya, yaitu bau, rasa, atau warnanya. Dan hadis keempat, bahwa air 2 kulah atau lebih, air banyak ya Bu ya, air 2 kulah itu tidak ada najis atau tidak menjadi najis dengan kemasukan najis, dengan catatan air tadi tidak berubah tidak berubah sifatnya. Dan 2 kulah tadi ukurannya setara dengan kurang lebih 216 liter air. 16 liter. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bunda ya. Amin, insyaallah bermanfaat. Amin. Oke, Bunda, terima kasih, jazakumullah khair, Ustazah. Ya, kali ini kita akan buka sesi pertanyaan ya, Bunda. Oke, Umi, silakan. Assalamualaikum. Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkaitan dengan mazhab ya, ada Hanafi, Hambali. Kalau di Indonesia Umi, suaranya Afan, kurang kedengeran Umi. Suaranya kurang jelas Umi, ya. Halo, udah, halo. Oke, sudah sip. Sudah cukup Mi. Halo, udah. Ya, halo. Ya. Ya, Ustazah, berkenaan dengan mazhabnya Ustazah ya. Ya. Kalau di Indonesia memang menggunakan mazhabnya mazhab Umi. Halo. Umi, suaranya agak kurang Mi. Halo. Agak berdenging suaranya. Halo. Ya, Halo. cukup. Dah, Mi, bisa.
Kalau di Indonesia kan menggunakan mazhabnya Syafi'i ya bagian besar ya Ustazah ya. Terus berkaitan dengan yang lain, terutama yang ada satu tadi ya Ustazah ya. Yang satu yang berkaitan dengan bangkai ya, ada satu yang berkaitan dengan bangkai. Kalau Syafi'i tadi kan dikatakan bahwa semua halal tanpa pengecualian ya Ustazah ya. Bangkai laut ya. Apakah boleh itu? Maksudnya ketika seperti gimana Ustazah? Ketika kita misalnya ini kan mazhab Syafi'inya membolehkan. Kalau yang mazhab dari Hanafi kan tadi ada pengecualiannya. Kayak gitu kan kok kalau kita mau makan kayak hewan-hewan yang menjumpai darat itu kan kayaknya juga nggak boleh. Mazhab Syafi'i itu kan boleh gitu Ustazah. Terus di mazhab Hambali tadi kayak ular, buaya kan juga tidak boleh. Sedangkan kita tentang air kan tidak. Sikapi kayak gitu etikanya seperti apa Ustazah? Kalau saya sendiri misalnya nih ya, mazhab Syafi'i mengatakan itu semua binatang laut halal, makanya tapi kalau melihat ular, katak, emang menjijikan. Mencikapinya seperti apa Ustazah? Ya. Kebanyakan memang orang Asia ya Bu ya, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, itu kebanyakannya bermazhabnya mazhab Syafi'i. Kalau misalnya orang seperti Pakistan, Bangladesh, kemudian orang India itu biasanya mazhabnya Hanafi. Kalau Mesir ini biasanya campuran ya Bu. Kalau Mesir ada yang mazhabnya Hanafi, ada yang mazhab Syafi'i kalau orang Mesir. Nah, bagaimana kita mensikapi dengan tadi kalau mazhab Maliki sama Syafi'i dalam bangkai binatang laut itu kan semuanya halal, gitu ya, tidak ada pengecualian. Ya, karena apa? Karena memang mengambil dari hadis Nabi tadi al-hilm maitatuhu. Jadi semuanya binatang laut itu halal bangkainya. Ya, adapun kita mau mengambil mazhab yang lain ya mangga-mangga saja. Misalnya saya enggak mau, padahal itu kan kayak katak sama ular itu menjijikan ya silakan, tapi mungkin kalau kita sebenarnya hukumnya apa? Hukumnya halal kalau mazhabnya mazhab Syafi'i. Adapun kita mau mengambil mazhab yang mana ya silahkan ya, karena apa, kita sudah tahu dalilnya. Misalnya ada yang mau ada bangkai buaya misalnya, karena di mazhab Maliki Syafi'i boleh ya, berarti kan kita tahu dalilnya. Nah, gitu. Ada orang yang makan bangkai buaya karena tahu dalilnya, kita ya udah, kita berarti tidak menyalahkan orang gitu, karena apa, karena tahu itu ada dalilnya. Adapun bagaimana kita ya itu bagaimana terserah kepada diri kita sendiri gitu, mau mengambil mazhab yang mana. Cuman dengan tahu ini ada di mazhab ini, berarti kita tidak mudah menyalahkan orang gitu ya Bu ya. Tidak mudah menyalahkan orang. Baik. Gitu, Mi. Ya. Ya, alhamdulillah sudah terjawab ya, Umi. Jawab pertanyaannya. Oke, silakan Bunda yang lain mungkin yang ingin mengajukan pertanyaan. Yuk, Bu Halimah, Bunda Nabil, Bunda Amar, silakan. Idui, Manov. Ada satu lagi Bu ya yang belum saya Oke, sampaikan. silakan Ustazah. Baik. Sekarang kan muncul bagaimana hukumnya kalau air pembuangan, misalnya kayak air di spiteng gitu ya Bu ya, air pembuangan. Tapi sekarang ada teknologi yang bisa membuat air pembuangan tadi menjadi bersih. Ya, ada ya Bu ya sekarang ya. Nah, bagaimana hukumnya? Saya nggak tahu ya namanya apa itu. Pokoknya katanya kalau air pembuangan tadi penyulingan ya. Air pembuangan tadi kemudian dibersihkan lagi ya, ada alatnya dengan teknologi ya, ada alatnya. Kemudian menjadi tidak ada asar najis, tidak ada baunya juga tidak ada, kemudian rasanya juga tidak ada, kemudian warnanya juga udah seperti air biasa. Padahal tadinya air pembuangan, tadinya air najis, air spiteng misalnya. Maka bagaimana hukumnya?
sudah suling ya dan sudah tidak ada asarnya najis, maka air tadi menjadi suci dan mensucikan. Boleh boleh dipakai untuk bersuci. Adapun misalnya gimana kalau misalnya ada bahaya kalau misalnya untuk diminum ya, kalau itu lebih baik tidak untuk dibuat konsumsi minum ya Bu ya. Tapi kalau secara suci atau tidaknya maka air itu hukumnya suci ya menurut lembaga ulama itu di Saudi juga mengatakan seperti itu hukumnya suci walaupun asalnya dari pembuangan. Tapi karena asar najisnya sudah tidak ada maka menjadi suci hukumnya dan mensucikan. Itu mungkin. Oke, sudah. Mungkin seperti air pam ya, Ustazah. Air pam itu kan kalau kita tercium bau kaporit itu ya, Ustazah. Iya. Kalau air pam kan itu bukan dari pembuangan, Bu. Maksudnya itu udah jelas gitu, suci dan mensucikan. Jadi mah air yang tadinya pembuangan juga, kalau itu sudah disuling dan melewati proses yang penyulingan sehingga sudah tidak ada rasa warna dan baunya najis, maka itu juga menjadi suci dan mensucikan. Itu mungkin. Baik, Bunda. Ya. Silakan Bunda, kalau ada pertanyaan lagi, waktu kita masih ada 10 menit nih. Wah, Bundanya semuanya sepertinya sudah paham. Kayak Bunda semangat yuk, semangat. Ustaz, kalau air kolam renang gimana Ustazah? Kalau air Kolam renang. Ya, Mano, silakan. Kalau air kolam renang bagaimana hukumnya? Iya. Tadi kan sudah Untuk diminum atau ini, Bu? Air Ya. Biasanya kan air itu tadi asalnya suci dan mensucikan. Nah, itu ya air kan tidak ada yang najis di dalamnya gitu ya. Tadi di semua aja yang menjadi tempat pembuangan selama airnya banyak dan tidak berubah sifatnya air, maka suci. Apalagi nih kolam renang yang tidak ada najis misalnya di dalamnya dan airnya banyak, maka hukumnya suci. Adapun itu kalau misalnya untuk bahaya untuk diminum itu kan kembali kepada kesehatan. Tapi hukumnya suci dan mensucikan insya Allah. Itu Manov ya. Mungkin kalau kita tahu itu saja, misalkan anak kita pipis di situ tetap tidak sah kan ya saja? Di mana? Kalau di kolam renang itu, kita tahu kalau anak kita pipis di situ walaupun tidak merubah warnanya. Iya. Airnya kan banyak. Air kolam renang kan Masya Allah itu lebih dari 216 liter itu kan. Nah, maka selama tidak merubah, walaupun semua orang pipis di sana, semua anak pipis di sana, tapi tidak merubah sifatnya air, ya tetap suci dan mensucikan. Kalau dengan baunya air kaporit kali ya. Kalah baunya itu dengan kan cuma bau aja. ya itu kan bukan sesuatu yang najis ya Bu ya, air kaporit. Iya. Sama itu kayak penyulingan kan pakai Baunya kaporit. pipis. Iya. Iya tetap halal itu Manov. Iya. Karena bukan bersifat bau najis ya. Gitu ya Ustazah. Iya. Ya, yang terpenting tidak berubah salah satu sifatnya air. Sifat air yang 3, 1 tidak berubah warnanya, 2 tidak berubah sifatnya, dan 3 tidak berubah baunya. Kalau berubah salah satu maka menjadi najis walaupun airnya banyak. Baik Ustazah. Oke. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih ada waktu 5 menit lagi. Ya, masih ada waktu 5 menit, Bunda. Bu Hana. Bunda Hana, mau ditanyakan? Silakan. Bunda yang lain. Oke, saja sepertinya sudah lelah. Semuanya nih saja ya. Iya, alhamdulillah. Ya, saya tutup dulu mungkin ya. Atau mungkin
Oke, Bunda. Ya. Oke, Ustazah, baik. Insya Allah buat ini bunda-bunda yang bunda-bunda mujahidah, pejuang agama Allah. Insya Kalau Allah. kita sedikit ya, saya memotivasi diri saya juga. Kalau kita merasa bosan dalam mendampingi anak untuk menjadikan dia penghafal Al-Quran, maka kita harus semangat lagi ya Bu ya, karena kita mengingat bahwa anak-anak kita lah yang akan nanti memberikan mahkota kita di surga nanti. Karena kata Kangjeng Nabi, barang siapa anak yang bisa menghafalkan Al-Quran, tapi bukan cuma menghafal, wa amila bihi, dia mengamalkan isi Al-Quran, maka al-basallahu walidayhi. Jadi Allah akan memakaikan kepada kedua orang tuanya tajan, mahkota, yang dimana dauhu itu apa? Cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Jadi cahaya mahkota itu sangat terang sekali. Masya Allah, itu orang tuanya dimuliakan seperti itu. Apalagi anak yang menghafalnya gitu. Jadi insya Allah bagi kita yang lelah mendampingi anak kita, insya Allah nanti akan ada pahala yang menanti, dan nanti insya Allah kita akan mendapatkan mahkota dari anak-anak kita. Jadi, Masya Allah ya, kita saling Amin ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi ahlul Quran, menjadi ahlul Quran, dan mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang dirahmati Allah. Terima kasih ya Bu atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Salahnya dari saya sendiri, benarnya dari Allah. Usikum wa nafsi bitaqullah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair Ustazah atas materi yang telah disampaikan hari ini. Dan tadi sudah diajukan pertanyaan beberapa yang insya Allah bisa mewakili di hati dari para bunda sekalian ya. Mungkin jikalau ada pertanyaan Ustazah mungkin bisa dijawab ke saya, nanti saya jawab ke Ustazah gitu ya Ustazah. Siap. Mungkin Bunda ada yang malu nih bertanya, tapi mau mengungkapkannya gitu, malu di depan mungkin bisa dijawab ke saya. Yang menggendong anak ya, sambil ada yang menggendong anak, insya Allah ini pahala yang besar insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini bundanya sibuk semua nih Ustazah, insya Allah. Alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Ya, oke, kalau begitu langsung saja kita tutup dengan doa ya. Mungkin Ustazah untuk membacakan doa. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan mufi'an wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduk wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana hab lana min as-salihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah atas doanya. Insya Allah Allah ijabah pada sore hari ini yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita tutup majelis kita pada sore hari ini dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu lakum para bunda sekalian, Ustazah Muyassirah. Saya pamit kembali jikalau ada kesalahan dari diri saya sendiri, mohon diberi maaf yang sebesar-besarnya Ustazah. Para bunda,
Saya tutup. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah saja. Terima kasih para bunda.